Saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul saat menunggu pertolongan Tuhan ya. Langsung saja kita baca ayatnya saudara, ayat yang 1 Raja pasal 19. Kita membaca, saya langsung potong ayatnya ayat 3 sampai dengan ayat 5. Karena saya pikir setiap kita sudah mengerti memahami kisah tentang Nabi Elia yang dikejar oleh Ratu Isabel, dia melarikan ke padang gurun. Ada masih ingat cerita itu kan? Makanya kita hanya baca 3 ayat pagi ini ya. 1 Raja-Raja pasal 19, saya baca ayat 3, Anda 4, nanti 5-nya sama-sama kita membaca ya. Saya baca ayat yang ketiga begini, kata firman Allah. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat teruskan saudara baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekarang ayat yang kelima sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nanti kalau di rumah saudara lengkapi baca ayat 6 dan 7 nanti saja kita baca. Itu malaikat memberi dia 2 kali dibangunkan, diberi makan roti bakar dan dikasih minum air 2 kali. Sehingga membuat Elia itu dia hebat gitu ya, perkasa kembali yang tadinya lelah. Dia mampu berjalan dari Beersheba 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum sampai ke Gunung Horeb. Lewat peristiwa ini kelelahan rohani, kelelahan jiwanya juga Elia itu akhirnya dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, istilah orang lebih sakti lagi dari yang semula. Setelah dia mengalami proses dari ayat-ayat yang kita baca, dia mengalami kelelahan, capek jalani hidup. Saya akan mulai dari sini saudara ya. Bahwa disadari atau tidak, kalau kita mau jujur saudara ya, bahwa hidup yang kita jalani ini, seringkali kita itu mengalami persoalan-persoalan yang sulit. Kalau kita mau jujur dalam hidup ini, setiap kita itu mengalami banyak kesukaran. Bahkan bisa jadi begini, kesukaran yang kita hadapi, persoalan kita hadapi, itu sampai menekan hidup kita begitu berat. Tekanan persoalan yang kita alami itu begitu luar biasa menekan kita. Nah pertanyaannya begini, ketika kita hadapi persoalan yang menekan hidup kita, respon kita bagaimana? Kita bicara satu tema firman Allah yang namanya menunggu pertolongan Tuhan. Saat kita menunggu menantikan pertolongan Tuhan karena masalah yang menekan hidup kita. Tapi yang terjadi begini, pertolongan Tuhan tidak kita lihat. Kita sudah menunggu nih saudara ya, dalam doa kita, dalam mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi ternyata mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan gak nampak juga. Tidak ada tanda-tanda Tuhan tolong kita. Yang saya mau tanya sama saudara adalah begini, bagaimana respon hati kita? Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita menjadi frustasi? Apakah kemudian respon hati kita menjadi putus asa, tapi atau justru kita menguatkan percaya kita? Karena seringkali ketika persoalan datang menekan keras, menekan kuat kehidupan kita. Dengar baik-baik, itu kadangkala membawa kita pada satu titik yang krusial saudara ya. Ini yang menentukan kita hancur, menentukan kita gagal total, bahkan bisa jadi titik krusial hadapi masalah yang menekan kita. Itu menjadi satu titik kita naik, kita sukses, kita mengalami kemenangan, kesuksesan yang luar biasa. Tapi ingat, kalau kita sikap hati kita
justru kita frustasi. Kita putus asa sikap hati kita hadapi persoalan, menunggu pertolongan Tuhan, tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan tolong kita. Saya mau kasih tahu ya, kalau kita menjadi frustasi, maka ujungnya kita akan mengalami seperti Nabi Elia. Apa yang dialami? Muncul pikiran negatif. Dia menjadi lelah dan dia berkata, lebih baik aku mati saja. Tidak kuat aku hadapi masalah. Daripada hadapi masalah dikejar-kejar terus sama Ratu Isabel. Lebih baik pilihannya apa? Lebih baik aku mati. Saya mau kasih tahu sama saudara ya. Berdasarkan kisah tentang Nabi Elia. Ketika saya coba baca berulang-ulang. Saya renungkan poin yang saya dapatkan berkat rohaninya begini. Yang Tuhan singkapkan kepada kita. Yang saya coba bagi sama saudara. Dengar baik-baik. Ini penting saya katakan. Ketika kita hadapi persoalan dan kita menunggu pertolongan Tuhan, ingat ada sebuah kelelahan yang menyerbu, menekan kehidupan kita dengan luar biasa. Saya ulang saudara, ini yang terjadi menjadi realitas setiap kita. Saat kita hadapi persoalan dan kita tunggu pertolongan Tuhan, tapi kita gak lihat tanda-tanda Tuhan langsung tolong kita. Ada sebuah kelelahan yang menyerbu hidup kita, dan kelelahan itu membuat kita betul-betul lelah luar biasa. Itu terjadi sama Elia, sampai Elia itu putus asa, dia minta mati. Saat itu Elia itu betul-betul burn out. Dia betul-betul apa ya, terbakar habis. Dia betul-betul frustasi. Dia merasa tidak bisa, tidak kuat lagi hadapi masalah. Ini penting saudara ya. Justru saat kita menunggu pertolongan Tuhan, ketika kita hadapi masalah yang menekan kita luar biasa, ingat ada sebuah yang namanya kelelahan yang luar biasa. Itu bisa menyerbu, itu hantam kita. Roh kelelahan ini yang bahaya. Dan itu terjadi pada Elia. Jelas kita baca Elia burn out. Elia tidak mampu lagi hadapi masalah. Dia putus asa dan dia minta mati. Tuhan, ambil saja nyawaku, cabut saja nyawaku. Dia gak suka lagi hidup, tidak kuat hadapi masalah. Ada bayangkan, ini seorang Nabi Elia. Siapa Elia? Nabi yang hebat. Nabi yang dipakai Tuhan. Saya suka menyebut dengan istilah ini raksasa iman loh. Ini orang yang sakti mandraguna. Bagaimana tidak? Dia bisa turunkan api dari langit. Dengan perkataan doanya, dia bisa tutup langit, tidak turun hujan 3,5 tahun. Bahkan dengan perkataan doanya dia bisa buka langit, hujan turun dengan lebat. Coba kita mau sebut beri nama apa seorang manusia nabi seperti ini. Ini sakti mandraguna loh. Seorang yang urusan doa, urusan iman, urusan perkara-perkara supernatural itu dahsyat. Seorang yang mengalami pengalaman pribadi Tuhan yang sangat dalam dengan Tuhan. Tetapi responnya dia ketika hadapi masalah yang menekan dia. Ada gak di antara saudara yang hari ini sedang menghadapi masalah yang panjang? Masalahnya Elia ini panjang. Masalahnya Elia ini bukan Elia sampai capek. Masalah yang gak selesai-selesai. Mungkin itu masalah pekerjaan. Ya, kok gak selesai-selesai sih masalah ini. Mungkin ada di antara saudara sedang terjerat masalah hukum. Kok gak kelar-kelar ya. Masalah kesehatan tubuh kita, masalah keuangan kita, dan segala macam. Ada tidak di antara saudara sedang menghadapi masalah yang panjang? Bikin capek loh. Kita melihat gini, kok gak datang-datang pertolongan Tuhan? Sudah berdoa. Tidak ada tanda-tanda jawaban. Hati-hati ketika kita sedang menunggu saatnya menantikan pertolongan Tuhan. Ingat, ada satu spirit yang namanya spirit of death. The spirit of death. Yang saya sebut the spirit of death ini bukan roh kematian secara fisik. Saya ulang ya supaya Anda jangan salah tangkap. Saat kita punya masalah, panjang ini masalah, kita berdoa. Kita menunggu pertolongan Tuhan. Ingat, ada sesuatu dalam tanda kutip yang dialami Elia. Yang membuat dia lelah luar biasa. Namanya the spirit of death. Ini bukan roh kematian secara fisik. Tetapi ini adalah spirit keputusasaan, roh frustasi, roh putus asa sampai sang nabi yang hebat minta mati.
Tidak kuat Tuhan, aku jalani hidup ini. Berat masalahku, terlalu panjang. Terus dikejar, terus dikejar, terus dikejar. Ada bayangkan kalau kita masalah gak kelar-kelar. Masalah itu juga kejar-kejar kita. Ada satu titik kita burn out. Tidak tahan lagi. Hangus, habis terbakar kita. Putus asa, itu yang terjadi. Hati-hati, pagi ini saya ingatkan warning, ingatan buat kita. The spirit of death itu bahaya. Orang seringkali gak kuat lagi. Ada banyak orang hadapi kasus ini. Dan kasusnya Nabi Elia itu dimulai adalah saat dia ada di Gunung Karmel. Saya cerita dulu saudara ya. Di puncak Gunung Karmel itu Elia membunuh 850 nabi palsu. 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Ini para nabi, 850 nabi palsu. Ini nabi yang dipelihara, yang disupport oleh Ratu Isabel. Ada tahu siapa Ratu Isabel? Yang suka dipelesekan Ratu Isabel gitu ya. Ratu yang sangat jahat. Elia saat itu merasa gagal menasihati Raja Ahab. Siapa Raja Ahab? Tidak bisa menasihati karena raja inilah yang membawa Israel berpaling dari Tuhan. Tadinya menyembah Allah yang hidup, sekarang menyembah dewa-dewa Baal. Ini kerjaannya raja yang berkuasa, Raja Ahab. Raja yang jahat menikah sama Ratu Isabel yang lebih jahat lagi. Anda coba bayangkan, jahat ketemu sangat jahat sekali. Membuat Raja Ahab menjadi lebih jahat hidupnya. Dan hari itu saudara ya, 850 nabi palsu dibunuh sama Elia dalam satu demonstrasi kuasa Tuhan. Singkat katanya mendatangkan api dari langit, 850 nabi Baal gagal. Elia doa cuman mungkin gak sampai 1 menit ya, atau gak sampai 2 menit, berkata, Tuhan Allah Israel yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah mereka tahu umatmu, engkau Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Rrrt, api turun. Gak sampai 1 menit itu doa. Dan Anda lihat 850 nabi Baal itu gagal. Elia bunuh itu 850 nabi Baal itu. Kemenangan yang besar. Tapi ini pemicu. Ratu Isabel dan Ahab itu marah. Ratu Isabel katakan, kejar, tangkap dan kejar itu Elia. Ini negara loh saudara, ini satu kerajaan. Dia mengerahkan ribuan, bahkan bisa jadi puluhan ribu prajurit tentara yang hebat untuk kejar, untuk cari, untuk tangkap Elia. Elia ketakutan. Saat itulah Elia mulai lari ke padang gurun. Namanya the spirit of death mulai terjadi. Dia minta mati. Anda lihat ayat yang keempat saya baca ya. Ayat yang keempat saya baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Ada ketemu ayat 4 ya. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ya. Kemudian perhatikan. Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wow. Seorang nabi yang rohnya hebat bisa lelah. Kenapa lelah? Dikejar masalah. Realita hidup ini selalu kita hadapi masalah kesulitan yang suka kejar-kejar kita. Mari kita belajar dari kasus Nabi Elia. Saya coba ceritakan 2 tokoh. Yang pertama Elia, yang kedua Raja Daud. Sama-sama dikejar oleh masalah. Kalau Elia dikejar-kejar Ratu Isabel, nanti kita belajar kalau sempat waktunya. Kedua Raja Daud dikejar-kejar sama Raja Saul. Namanya dikejar-kejar oleh masalah, ditekan terus oleh masalah. Lama-lama capek, lama-lama lelah. Itu terjadi pada Elia. Capek juga dia, lelah, ngalami burnout dia. Di ayat ini dikatakan minta mati dia sama Tuhan. Nah mari kita lihat saudara ya. Ketika peristiwa ini bagaimana yang kita pelajari. Elia itu kemudian bangkit lagi spiritnya. Bagaimana caranya Elia menantikan pertolongan Tuhan. Memulihkan hidupnya. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Kita ketemu di ayat yang kelima. Mari kita lihat ayat yang kelima saudara ya. Saya baca ya. Sesudah itu dikatakan ia berbaring. Tidak lari-lari lagi. Yang membuat kita lelah itu kan ini. Lari terus dari masalah. Lari terus dari masalah. Tidak ada sempat berhenti di kaki Tuhan. Lari terus. Lama-lama capek. Anda kalau dikejar jadwal pekerjaan yang padat. Ini penting juga mungkin yang saya katakan buat saudara. Anda kalau jadwal kerjanya padat. Ya,
istirahat kurang, berbaring badan kurang, istirahat pikiran saudara juga kurang, terus mikir kerjaan, terus dikejar jadwal pekerjaan yang padat. Saya mau kasih tahu, Anda bisa lelah loh, Anda bisa burn out. Saya tidak ingin yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan dari the spirit of death itu ada apa? Putus asa. Kalau orang sampai putus asa itu bahaya. Saya beberapa kali, nanti saya lanjutkan membaca ini, saya beberapa kali, terutama di tahun-tahun awal pandemi ya, banyak orang chatting, konseling sama saya. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan di Surabaya, WA kepada saya, pengusaha, berkata, menurut Pak Pendeta, apa yang saya mesti lakukan? Masalah saya buntu, kanan kiri muka belakang tidak ada jalan. Apa yang mesti saya kerjakan? Udah putus asa, saudara. Kenapa? Karena dalam bisnisnya dia udah tutup lubang, gali lubang. Hari itu berhenti semuanya. Bahkan ada seorang ibu berkata, saya udah capek. Kalau bukan karena anak-anak saya sudah bunuh diri Pak Pendeta. Saya udah gak kuat. Masalahnya apa? Masalah uang. Hutangnya banyak. Tutup lubang, gali lubang. Dan tiap hari diteror, dikejar-kejar sama debt collector, ditelepon tiap hari. Belum didatangi saudara, tapi diteror telepon tiap hari. Capek juga loh. Ditelepon dengan kata-kata kasar. Dia katakan, ibu ini bukan cuma saya yang takut, anak-anak saya ikut takut. Saya sebetulnya mau bunuh diri saja kalau bukan karena anak-anak saya udah gak kuat. Sebetulnya kasih kekuatan kita bukan anak, Tuhan yang kasih kekuatan. Di awal tahun pandemi saya banyak menerima itu keluhan, banyak jemaat mengatakan saya gak kuat. Ini yang terjadi sama Elia saudara, yang ketika dia dikejar terus dia menjadi lelah. Spirit namanya the spirit of death ini bahaya, keputusasaan yang terjadi. Tetapi kalau kita belajar seperti Elia, akhirnya dia berhenti juga di satu pohon arar, masih di Berseba. Dia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Saya baca. Tetapi tiba-tiba ketika dia berhenti, karena kalau kita jalan terus, bagaimana cara Tuhan melawat kita? Kalau kita terus dikejar-kejar jadwal yang padat, kerjaan, pikiran gak pernah berhenti, gak ada waktu kita berhenti ibadah, terus lari dari masalah. Apa yang terjadi? Bagaimana cara Tuhan kasih petunjuk? Bagaimana Tuhan bicara sama kita? Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan pada kita? Nggak bisa dong. Kita hanya maunya lari terus dari masalah. Ada waktunya kita seperti Elia, rest. Dia berbaring, tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat dikatakan apa? Menyentuh dia. Serta berkata kepadanya apa? Bangunlah, makanlah. Saya gak sempat catat ayatnya. Nanti kalau Anda baca turun ayat 6, ayat 7. Itu ada sesuatu luar biasa. Terima kasih multimedia. Itu ada kata kunci di sini. Malaikat berkata, bangunlah, makanlah, minumlah, berbaringlah, tidurlah. Itu kata kuncinya. Bagaimana Elia dibangkitkan lagi spiritnya dari kelelahan tadi, bangkit lagi, semangat lagi. Tuhan datang lewat malaikatnya kasih kekuatan. Ada kata kunci di sini. Dikatakan bangunlah, makanlah, minumlah. Lalu dia berbaring, lalu tidur. Itu kata-kata yang ada. Saya baca ya ayat 6 ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Makan roti bakar. Dan sebuah kendi dikatakan berisi air. Lalu ia makan dan minum. Dia makan, minum, kemudian berbaling pula. Tidur lagi dia. Ayat 7, lihat. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Perhatikan. Dan menyentuh dia serta berkata, perkataannya sama. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 5, 6, 7 di ayat 3. Ayat ini kita ketemu kata bangunlah, makanlah, minumlah, berbaringlah atau tidurlah. Ternyata dari kata-kata ini itu yang menguatkan Elia. Kita itu harus ada waktunya berhenti loh. Kalau ada hadapi masalah yang menekan hidupmu, saudara gak menghadapi dengan Tuhan. Saudara harus ada waktu rest, diam dulu seperti Elia. Akhirnya Elia gak lari-lari lagi, dia capek. Di ayat 4 dia minta mati loh, kecapean, kelelahan dia, putus asa dia. Tapi ketika dia mulai berhenti, diam, berbaring di pohon arar, Tuhan datang kepada dia.
kasih kekuatan. Lewat apa? Tuhan lewat malaikatnya kasih kekuatan. Bangunlah, makanlah. Tadinya dia tidur dibangunkan, bangun kamu, makan. Makan apa? Roti bakar. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan singkapkan kepada saya coba bagi sama saudara. Dikasih makannya roti bakar. Di dalam Alkitab saudara ya, kalau bicara roti itu selalu bicara tentang firman Allah. Roti yang turun dari sorga itu bicara firman Allah. Ini memang roti-roti superfood ya. Ini rotinya malaikat yang dikasih makan kepada Elia. Ingat, nenek moyangnya Elia, bangsa Israel di padang gurun, itu pernah makan roti yang sama. Superfood ini roti dari sorga. Makanan malaikat disebutnya kitab Mazmur. Roti ini yang dimakan nenek moyang Israel, dimakan juga sama si Elia. Ini superfood, membuat dia segar kembali badannya, jiwanya, rohnya. Ingat loh saudara ya, kalau badan kita itu lelah, jiwa kita ternyata ikut lelah. Roh kita ikut lelah. Tapi ketika dia rest, berhenti berbaring tidur, istirahat itu penting ternyata. Gak bisa kita kerja terus. Ada waktunya rest, berhenti. Makan roti bakar. Roti ini bicara firman. Api, kalau dibakar itu berarti pakai api kan. Selalu di Alkitab, api itu bicara Roh Kudus. Api itu bicara pengurapannya yang turun dalam hidup kita. Ini firman Allah yang dibakar oleh api Roh Kudus. Firman yang panas, firman yang hangat, firman yang diurapi, firman yang diwahyukan, firman yang jadi rema. Bukan sekedar firman yang kita terima ini itu sebuah cerita. Tapi ini firman pewahyuan yang dibakar api Roh Kudus. Firman ini yang panaskan roh kita yang dingin. Dikasih makannya roti bakar. Firman Allah yang dibakar diurapi Roh Kudus. Saya berharap setiap firman yang setiap hari Anda terima itu firman yang diurapi atau firman Kristus. Roma pasal 8:17 berkata, ya Roma 10:17 katakan iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran firman Kristus, bukan firman Allah. Firman Kristus artinya firman yang diurapi, yang dibakar dengan api Roh Kudus. Itu bikin panas kita, bikin semangat kita, itu menghangatkan kita, jadi rema pewahyuan buat kita. Doa saya setiap hari firman yang diberitakan, firman seperti ini. Bantu doa saya tiap hari. Supaya selalu ada pewahyuan firman Allah. Setiap kata-kata firman dilepaskan, diurapi dengan roh Allah. Itu mengubahkan kita. Itu membangkitkan kita yang lemah. Tadi waktu ibadah lelah sebetulnya kita. Capek Pak hadapi hidup ini. Dengar firman yang diurapi, kuat kembali kita. Di-refresh, dipulihkan kehidupan setiap kita. Elia 2 kali disuruh makan roti bakar. Dan minum air dalam kendi. Ini lagi-lagi air dari sorga rupanya. Air ini bicara kegerakan roh Allah. Ini yang membuat Elia bisa bergerak lebih lagi. Ini membuat kegerakan roh Allah dalam diri Elia. Membuat Elia dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Karena apa? Roh Allah yang bergerak dalam diri Elia. Lewat air yang diberikan oleh Tuhan dari sorga lewat malaikatnya. Kapan diberikan? Ketika dia rest, ketika dia berhenti. Gak bisa kita hadapi masalah itu lari terus dari masalah. Ada waktunya kita mesti berhenti. Saya suka kasih gambaran begini tentang berhenti rest. Anda lihat gambar ini, gambar yang mungkin Anda mengerti ya. Kalau Anda lihat lomba balap mobil ya, mobil Formula One, Formula 2. Baik lewat televisi atau ada nonton secara langsung karena ada hobi balap mobil begitu. Perhatikan ya, ketika mobil itu dipacu dalam lintasan balap itu. Ada waktunya mobil yang digaspol kenceng tadi itu dikurangin kecepatannya. Dan mobil Formula One atau itu mulai menepi di pinggir jalan. Sampai dia berhenti di satu tempat berhenti, tempat pemberhentian namanya pit stop. Dia berhenti di situ. Biasanya mobil balap begitu, ngapain di tempat berhenti di situ? Diisi bahan bakar yang baru supaya mobilnya dapat kekuatan energi yang baru. Isi bahan bakar yang baru. Apalagi ban 4 ban itu dicopot, pasang yang baru. Yang belum beres, yang gak beres maksud saya diberesin. Ada masalah diberesin.
Setelah dilihat semuanya udah beres, bahan bakar sudah, ban semua sudah. Akhirnya apa? Mobil ini akan keluar lagi dari lintasan, berlaga lagi, dia jalan lagi, pacu kecepatan tinggi lagi, tidak usah khawatir karena dapat kekuatan baru. Mobil saja, mobil balap yang kenceng itu, ada waktunya dia mesti ada di tempat berhenti kayak Elia. Kita nggak bisa ketika dikejar-kejar masalah, lari dari masalah. Ada waktunya kita mesti berhenti. Caranya bagaimana the spirit of death itu nggak menekan kita sampai jadi putus asa. Kita bukan kalah. Ingat, ketika kita berada pada titik the spirit of death, itu titik krusial. Di situ kita bisa hancur dan gagal, putus asa. Tapi di titik itu, ketika kita duduk diam ada di tempat pemberhentian kita secara rohani, di situ kita makin naik, dipulihkan lebih hebat, lebih dahsyat dari semula. Berkatnya lebih hebat, terobosannya lebih kencang, rezekinya lebih luar biasa. Kenapa? Ada kegerakan roh Allah, ada energi yang baru. Firman kekuatan kita terima, roti yang dibakar, firman yang diwahyukan tadi. Makanya sebelum bekerja, bagus banget kalau kita berhenti dulu dari kesibukan, cari Tuhan. Anda lihat, setiap orang percaya, kita semua juga perlu di tempat pemberhentian kita, di pit stop kita. Kapan? Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Ada waktunya kita mesti kembali berdoa, minta kekuatan Tuhan. Dengar firman Allah. Anda lihat dalam cerita ini, Elia bangkit lagi. Dan dia mengalami perkara yang lebih dahsyat. Dia bisa melakukan perkara-perkara supranatural. Menjadi doa saya pagi ini, setiap Anda boleh mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Nah, dengan waktu yang ada beberapa menit lagi, saya bawa saudara tentang contoh kisahnya Daud. Sama, Daud itu juga mengalami masalah yang sama. Kita belajar dari Daud, lihat gambar di screen saudara. Bagaimana seorang Daud dia mengatasi tekanan masalah dalam hidupnya. Awalnya Daud juga burn out. Dia salah langkah, lari dari masalah ke Filistin. Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai 7. Coba Anda lihat ayat ini, Anda catat saja ya. Karena nggak cukup waktu kalau kita baca, ini tinggal waktu 5 menitan saudara ya. Saya langsung baca ayat 1 saja, inti masalahnya. Coba langsung multimedia ayat 1, next lagi. Terus nah ayat 1 perhatikan, saya masuk pada posisi ini, perhatikan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri, meloloskan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul, kata Daud, untuk mencari aku. Itu pikirannya Daud. Tidak mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Dan memang sepertinya jalan yang dipilih oleh Daud itu benar gitu. Dia lolos. Tadinya kan dikejar terus sama Saul. Begitu dia melintas ke daerah Filistin, lari ke Filistin, berlindung pada Raja Akhis. Kelihatannya memang aman. 1 tahun 4 bulan, tidak ada serangan. Dia damai, dia tenang. Sepertinya betul jalannya Daud, tapi salah. Tidak lama kok dia mengalami ketenangan. Sepertinya memang leluasa dia. Tidak dikejar-kejar sama Saul. Ingat, jauhkan pikiran saudara berpikir dikejar-kejar oleh Raja Saul. Itu adalah masalah yang remeh dan masalah biasa. Siapakah Saul? Saul selain mertuanya Daud, Saul adalah Raja Israel. Itu artinya musuhnya Daud, dia dikejar jadi buronan, bukan buronan kota. Dia menjadi buronan sebuah negara. Negara Israel yang kejar dia. Coba Anda bayangkan, kalau zaman sekarang 2023 ada seseorang jadi buronan negara. Wah, itu serem menurut saya. Itu horor, itu menakutkan bagi kita. Orang jadi buronan negara, mau lari kemana? Saul mengerahkan puluhan ribuan tentaranya untuk kejar Daud. Makanya Daud lama-lama namanya manusia. Biarpun Daud disebut Alkitab seorang yang dekat berkenan di hati Tuhan.
yang namanya manusia darah daging kayak kita, sedekat apapun, semanis apapun hubungan kita sama Tuhan, kita ini loh, kalau dikejar terus sama masalah, lama-lama capek. Daud juga capek, sampai dia punya pikiran negatif seperti pikirannya Elia, burn out. Dia putus asa, dia lari dari Israel, pergi ke Filistin, membelot. Dan sepertinya betul ya, aman, tidak ada masalah. Nanti kalau kita baca ayat 7-nya, itu 1 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Saya baca ya, Daud melarikan diri dari ke Filistin karena dikejar-kejar oleh rajanya yaitu Saul. Dan itu adalah mertuanya sendiri. Musuh Daud bukan orang sembarangan. Next berikutnya, ada gambar lagi. Jangan kita mengulang reaksi yang salah, yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa itu? Lari dari masalah. Kalau saya tunjukkan ayat 7, ini 1 tahun 4 bulan dia kelihatan tenang. Next gambar berikutnya dengan cepat. Anda lihat ini, Daud ketika lari dari masalah, perhatikan justru dia mengalami penurunan. Selama 1 tahun 4 bulan Daud tidak melahirkan mazmur-mazmurnya bagi Tuhan. Rohaninya drop. Kelihatannya 1 tahun 4 bulan aman, tenang, tidak dikejar-kejar sama masalah. Tapi tahukah saudara, secara rohani dia turun. Hubungannya nggak intim lagi sama Tuhan. Itu sesuatu kehilangannya berharga sebetulnya buat Daud. Bukan cuma itu, dropnya dia bukan cuma urusan iman sama rohani. Kalau kita baca mazmur-mazmur Daud ya, dia banyak melahirkan mazmur ketika dia dikejar sama Saul. Di gua Adulam, itu dia banyak alami masalah. Tapi dia melahirkan mazmur. Nah saya tunjukkan, singkat saja saya gak sempat buat gambar. Ada satu lagi yang membuat Daud drop turun ke bawah, terjun bebas. Yang dia bangun hancur semua. Gak terbayang gitu, hancur-hancuran. Hanya sementara saja dia aman dari pelariannya. Karena dia pilih jalan sendiri, cuman 1 tahun 4 bulan dia tenang. Satu kali ketika dia pulang niatnya mau bantu siapa namanya Raja Akis perang melawan Raja Saul. Tapi Raja Akis katakan, tidak usah bantu kami karena Panglima Raja Akis berkata, suruh pulang dia, jangan suruh bantu kita. Kita lawan Raja Saul, Raja Israel. Dia orang Israel, nanti kita perang, dia sama 600 tentaranya, tikam kita dari belakang, suruh pulang. Nah ada perjalanan pulang ke Siklak, satu tempat yang diberikan oleh Akis Raja Filistin buat Daud dan 600 prajuritnya yang ikut sama Daud dari gua Adulam itu. Apa yang terjadi? Begitu nyampe di Siklak, Siklak hancur. Kita pernah belajar itu. Dan khusus tentang Siklak. Siklak itu artinya siksak. Siksak artinya berliku-liku. Jadi Siklak itu artinya berliku-liku. Siklak, siksak, berliku-liku. Adakah di antara saudara yang hadapi masalah berliku-liku? Panjang Pak masalah saya, nggak selesai-selesai Pak urusan yang ini, berliku-liku, kok nggak klik-klik juga ya. Ada nggak hadapi seperti ini? Jangan-jangan kita salah jalan ini seperti Daud. Makanya ambil waktu berdiam diri. Ketika di ayat ini saudara ya, ketika Siklak hancur dibakar habis oleh orang Amalek. Harta benda mereka dirampok, dibawa istri anak mereka pun ditawan. Daud dan pengikutnya 600 orang itu nangis teriak sampai habis suara. Laki-laki sampai nangis. Saking parahnya penderitaan masalah yang menekan mereka. Sampai Daud mau dibunuh sama 600 tentaranya, mau dilempar batu. Padahal sama-sama menderita. Tapi Alkitab katakan apa? 600 orang itu putus asa. Tapi seorang Daud dalam titik krusial itu kita belajar dari Daud di sini. Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku tidak kuat hadapi ini. Dia berhenti dari peperangannya. Dia berhenti dari pelarian selama ini. Dia sekarang berhenti cari Tuhan. Fokus sama Tuhan. Dia kuatkan percaya Tuhan tolong aku. Engkau sumber kemenanganku. Akhirnya Tuhan kasih petunjuk sama Daud. Tuhan bicara lagi. Daud kejar orang Amalek. Daud dengan 600 tentaranya kejar cari orang Amalek. 200 kecapean, istirahat dengan 400 orang. Tetap dia kejar. Di tengah jalan ketemu orang Mesir yang kelelahan. Gak makan 3 hari 3 malam. Dikasih makan roti arah, kue arah. Dikasih makan roti kismis, dikasih minum air. Segar lagi di orang Mesir yang gak makan 3 hari 3 malam. Ditanya, siapa kamu? Aku budaknya orang Amalek. Dibiarkan kelaparan. Karena ditolong sama Daud, dia membantu Daud.
tempat persembunyian orang Amalek yang merampok harta mereka, menawan istri mereka, diberitahu pagi-pagi gelap Daud dan 400 tentaranya serbu orang Amalek. Daud mengalami kemenangan. Istri, anak kembali, harta benda kembali, tidak ada satupun yang hilang. Kalau misalnya 600 yang hilang, 600 kembali. 1 miliar hilang, semuanya kembali, nggak ada yang bahkan menjara harta benda orang Amalek. Bahkan mengalami double blessing, berkat yang berkelimpahan. Kapan Daud dipulihkan? Ketika dia berhenti lari dari masalah. Fokus lagi kembali sama Tuhan. Kita bisa salah jalan sebagai manusia. Ya, Elia bisa salah jalan, lari dari masalah. Daud pun bisa salah jalan, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita salah jalan? Berhenti, jangan terus. Berdiam diri, ada tempat perhentian secara rohani buat kita. Diam di kaki Tuhan, kuatkan percaya kita. Tuhan, aku percaya pagi ini Kau sanggup tolong aku. Aku gagal Tuhan, aku udah mau hancur kalau Tuhan tidak tolong aku. Habis aku Tuhan, pulihkan aku, kerjaanku Tuhan, kesehatanku dan seterusnya. Saya percaya Tuhan kita besar, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Jangan terus jadwal padat, Anda lari terus dari masalah. Ada waktunya kita berhenti, fokus minta pertolongan Tuhan. Mari saya mau berdoa buat setiap saudara.